Sutra Terata yang menakjubkan. Bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Sin Fasyang Sutra Teratai, episode 1687. Masuk ke tengah orang banyak untuk menciptakan berkah dan memupuk kebijaksanaan prasna. Para bodhisattva mesti mempraktekkan 6 paramita secara keseluruhan, masuk ke tengah orang banyak untuk menciptakan berkah dan memupuk kebijaksanaan prasna. Para bodhisattva mempraktekkan dan menegakkan dharma, juga mengajak orang lain untuk mendengarkan dan menegakkannya. Terlebih lagi, ketika menyaksikan orang lain berbuat kebajikan, hendaknya ikut bersukacita atas jasa kebajikannya. Dengan bersungguh hati, maka akan memahami. Sebenarnya, setiap harinya saya sangat menantikan. Dalam kehidupan setiap orang terdapat Buddha Dharma. Di dalam Dharma terdapat praktek bodhisattva. Praktek bodhisattva inilah yang seharusnya kita, setiap orang mempraktekkan dalam kehidupan. Karena praktek yang perlu dijalankan bodhisattva itu adalah mempraktekkan 6 paramita. 6 paramita dan laksa praktiknya. Terutama berdana, menegakkan sila, kesabaran, samadhi, kebijaksanaan, dan lain-lain. Ini perlu menjalankan laksa praktik secara internal. Aksi dari laksa praktik ini tidak lain terdapat pada kehidupan kita. Ketika kita berbicara atau bertindak, seluruhnya tidak lain berada di dalam laksa praktik. Jika kita menjadi santai dalam kehidupan kita, mengesampingkan praktik ini, apakah kita dapat bersungguh hati dalam Dharma? Belakangan ini, semua orang senantiasa mendengar Master mengatakan tidak boleh melewatkan setiap saat, menggenggam waktu dengan baik. Semua orang tahu tentang prinsip kebenaran ini, 6 paramita laksa praktik. Apakah kita menempatkannya di dalam hati kita? Apakah dipraktekkan ke dalam tindakan kita? Apakah kita menjalankan laksa praktik dalam setiap menit dan detik? Ketika kita menghadapi masalah, ketika bertemu dengan seseorang, apakah tindakan kita dapat sesuai dengan praktik 6 paramita? Hanya tentang ini saja, kita harus lebih bersungguh hati. Terlebih lagi, kita masuk ke tengah orang banyak untuk menciptakan berkah dan memupuk kebijaksanaan prasna. Masuk ke tengah orang banyak, kita harus menciptakan berkah, menjalin jodoh baik dengan orang-orang, saling menyemangati antara satu sama lain. Setiap orang dapat merasakan sukacita dengan berada di sekitar kita. Kita perlu memberi mereka dharma jika melakukan sesuatu bersama-sama dengan kita. Semua tindakan dan ucapan tidak lain adalah untuk menuntun dia, agar mereka mengetahui kita harus berbuat demikian. Disebut sebagai membina diri. Terlihat seorang nenek, foto cucunya, saya sangat terharu. Anak ini masih berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Pochen usia masih kecil. Tahun 2019 pada saat tahun baru, ketika saya tiba di Taipei, sang nenek menggandeng cucu di sampingnya, memakai baju layaknya seorang relawan komite pria kecil. Baju yang dipakai barisan relawan komite pria, setelan jas dan dasi sama seperti orang dewasa cilik. Sangatlah menggemaskan. Duduk di samping nenek sangat menarik perhatian saya. Saya terus memandangi anak ini, begitu menggemaskan. Mengapa bisa ada jalinan jodoh ini? Melihat dia duduk tenang tak bergerak, begitu lama juga tidak bergerak.
Seperti biksu tua yang memasuki meditasi, sangat menggemaskan. Semua orang sedang berbicara, dia mendengar. Sampai saat tiba giliran neneknya berbicara. Nenek berkata, memperkenalkan cucunya. Apa yang nenek katakan adalah mengatakan dulu bagaimana masuk ke ceci. Selanjutnya anaknya menikah, melahirkan anak ini. Cucu ini dia bawa ke sampingnya. Dia masih sama di ceci, tidak berhenti, menggendong cucunya, menggendongnya bersama nenek berkegiatan. Bergerak begitu sampai saat ini, dibawanya sampai sekarang. Sekarang masih di sampingnya. Usia masih kecil. Setelah bisa berbicara, sudah mengikuti orang melafalkan, beraktivitas bersama orang, menghafalkan, melafalkan, membaca. Sudah mengikuti orang membaca, dengan demikian melafalkan dan menyanyi. Dengan demikian, isyarat tangan juga sama seperti dewasa, begitu seragam. Dari kecil sampai sekarang adalah demikian. Mengikuti usianya, siang malam sudah 5 tahun. Lewati tahun, anak ini sangat kecil dan menggemaskan. Sebenarnya, apa yang dia lakukan? Yakni melakukan hal yang semua nenek lakukan. Berbicara semua hal yang pernah nenek bicarakan. Yang nenek katakan adalah perkataan master. Juga merupakan hal yang ingin master lakukan. Sehingga hal yang ingin master bicarakan dan lakukan, dia meletakkannya di dalam batin. Jika seseorang menanyakannya, "Pochen, mengapa kamu bangun pagi sekali?" Hanya untuk memberikan penghormatan kepada Buddha. Jawabnya harus tekun. Bagaimana setelah memberi penghormatan kepada Buddha? Sarapan pagi. Bagaimana setelah sarapan pagi? Yakni melakukan daur ulang. Memberi penghormatan kepada Buddha dengan tekun, kemudian sarapan setelah mendengar Dharma, setelah itu melakukan daur ulang. Kehidupan sehari-harinya adalah demikian, sangat disiplin. Di depo daur ulang, dia tidak kalah dari orang dewasa. Melihatnya pada depo daur ulang di Shuanghe, kebetulan saya juga tiba di sana. Pada saat pergi, saya melihatnya berada pada tempat itu. Dia berkata, orang dewasa memberitahunya, "Pochen cilik sangatlah menggemaskan." Saya berkata, mungkinkah ia memiliki kemampuan untuk melakukan daur ulang di sini? Bukankah dini hanya untuk bermain? Di sana terdapat sekelompok mainan daur ulang. Dia berkata, dia berada di sini, bermain mainan. Dia berkata, dia mengambil obeng untuk memilah, bagian yang masih baik dari yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Dia berada di situ dan memilah, mengambil sebilah obeng. Untuk memutar skrup yang terdapat pada mainan kecil tersebut, dia memiliki cara untuk memutarnya. Dia mengambil mesin pada mainan tersebut. Dia mengambil keluar skrup yang kecil. Melihat tangan dan kakinya yang gesit, setiap niat dan pikirannya adalah Dharma. Perkataan nenek kepadanya, setiap kalimat yang dilontarkan adalah Dharma. Pernah sekali Pochen merasa tidak enak badan. Nenek berkata, "Hari ini beristirahat sajalah." Tidak bisa. Tetap saja ia pergi ke depo pelestarian lingkungan sesuai jadwalnya. Ketika hari itu sudah mau mulai beraktivitas, juga harus tekun seperti biasanya. Tetap berbagi dan menggalang dana pada hari tersebut. Merekrut bodhisatwa. Mengingatkan nenek untuk merekrut bodhisatwa. Nenek membawanya ke sana. Benar saja, ketika ia mulai berbicara, dia berbicara sampai matanya sudah mau tertutup. Kelihatan sekali ia sangat tidak enak badan. Nenek yang merasa kasihan dan takut dia menjadi tidak terkonsentrasi. Ketika nenek mengatakan hal yang salah, ia akan langsung mengoreksinya. Jadi anak ini sangatlah polos dan serius. Setelahnya dia pun beristirahat. Ketika beraktivitas dengan relawan ceci,
di mana terdapat anggota komite dan anggota Cuceng. Ketika para relawan Ciceng mengangkat sesuatu, dia juga akan mengikuti mereka. Para anggota ini adalah orang dewasa yang bertubuh tinggi. Anak ini masih kecil, tetapi ia juga ikut memindahkan kursi. Anggota Ciceng akan membantunya ketika mengangkat meja. Ia bisa mengangkat kursi plastik bersama dengan orang lain memindahkannya. Mempersilakan orang lain untuk duduk. Meja dan kursi ditaruh dengan sangat rapi. Melihat mereka sangatlah indah. Ini adalah 6 paramita dan segala prakteknya. Anak yang masih berusia sangat kecil ini datang ke keluarga Bodhisattva, digendong, dipikul, lalu masuk ke dalam orang banyak. Bertindak dan berkata-kata selalu dalam dharma. Terlebih lagi, dia begitu giat bersemangat. Tidak peduli tubuh ini, diri sendiri yang tidak dalam keadaan sehat. Dia juga ingin berbicara, apalagi dia sangat cekatan. Jika nenek salah mengucapkan kata, dia akan membantu dengan mengoreksinya. Kita dapat lihat bahwa anak ini sangat serius. Terjun ke tengah kerumunan orang banyak, mempraktekkan 6 paramita secara keseluruhan. Semua orang sangat memujinya. Wah, dia masih sangat kecil, sudah bisa berbuat demikian. Dia begitu menjaga sebersih niat pikirannya. Kita orang dewasa harus belajar dari dia. Usianya begitu kecil, masuk ke tengah orang banyak untuk menciptakan berkah. Membuat semua orang melihatnya. Mereka merasa sukacita. Semua tindakannya membuat orang tersentuh. Jadi memupuk kebijaksanaan prasna ini adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan membawanya ke pantai seberang, yakni orang dewasa pada tempat tersebut. Mereka selalu mengatakan sesuatu lebih santai. Jika melihat anak ini begitu matang, sedikit pun tidak merasakan dia adalah anak kecil yang ingin bermain dengan orang lain. Ketika orang dewasa santai, dia masih demikian berwibawa dan leluasa. Ini membuat semua orang yang melihatnya, mereka ingin mengoreksi mereka sendiri, bersikap serius seperti anak ini, memiliki pemikiran dan perenungan yang benar. Ketika dia tenang, tiada orang tahu apa yang dipikirkannya. Begitu tenang memasuki meditasi. Sama halnya ketika dia beraktivitas, dia melakukan daur ulang. Dan ketika dia berbicara, dia membabarkan Buddha Dharma. Ketika dia tenang, dia begitu tenang. Bukankah ini adalah kebijaksanaan? Dia berbeda dari anak-anak biasa. Dia lebih tenang dari orang dewasa. Masuk ke tengah orang banyak untuk menciptakan berkah, menginspirasi orang untuk membina diri, membuat orang bersuka cita, memupuk kebijaksanaan prasna. Dalam sikap dan perilakunya, apakah dia berbicara, diam atau bergerak dan sebagainya, ini adalah kebijaksanaan. Mungkin orang awam melihat anak ini segera dibawanya ke pantai seberang. Pikirannya menjadi terpikat oleh anak ini. Laksana langsung memasuki jalan Buddha. Apa yang dilakukan oleh bodhisattva kecil ini tidaklah mudah, sehingga para bodhisattva mempraktekkan dan menegakkan dharma. Juga mengajak orang lain untuk mendengarkan dan menegakkannya. Bodhisattva harus menegakkan dharma oleh dirinya sendiri. Membaca, melafalkan, menyalin, menjelaskan, mengajak orang untuk membabarkannya. Diri sendiri mendengar dan mengajak orang lain untuk mendengarkan. Semua ini pernah dibahas sebelumnya. Tidak berhenti mengajak orang untuk mendengar dan membahas dharma. Membimbing orang mendengarkan sutra, terus diajak. Dengan demikian semua orang seharusnya mengingat laksana anak kita sendiri. Tubuh, ucapan, dan pikirannya tidak lain adalah wujud dari praktek dan penegakan dharma. Diri sendiri mempraktekkan dalam tindakan nyata. Praktek bodhisattva adalah demikian.
sangat tenang dan berhati-hati. Demikian tekun, sehingga para bodhisattva mempraktekkan dan menegakkan dharma. Pada saat yang sama juga harus mengajak orang lain untuk mendengarkan dan menegakkan dharma. Mengajak orang lain untuk mendengarkan serta mempraktekkan dalam tindakan nyata. Seorang anak kecil sanggup melakukannya, sehingga terlebih lagi ketika menyaksikan orang lain berbuat kebajikan, hendaknya ikut bersukacita atas jasa kebajikannya. Ketika dia melihat hal yang bajik, dia akan turut bersuka cita. Kemudian mempraktekkan dalam tindak nyata lagi. Melihat anak ini, merasa jika bisa demikian mengikuti usianya, Buddha Dharma menetap selamanya di dalam batin anak tersebut. Ketika masa remaja dan masa muda akan mampu lebih memperluas dirinya sebagai bodhisattva yang merupakan praktisi Buddha Dharma pada masa mendatang. Semakin hari semakin muda, kita sering melihat sekelompok besar kerumunan bodhisattva kecil. Bukankah demikian? Namun Po Chien sangat istimewa. Dia sangat tenang dan hati-hati, seperti seorang praktisi yang sudah tua. Rutinitas hariannya adalah demikian: bangun tidur, membersihkan tubuhnya hingga sangat bersih, kemudian menghirup harumnya Dharma bersama nenek, kemudian memberi penghormatan kepada Buddha. Dia sarapan pagi, mulai mempersiapkan diri untuk melakukan daur ulang, membabarkan Dharma pada kerumunan. Pada saat melakukan daur ulang, sungguh ini adalah seorang bodhisattva yang istimewa. Anak ini, ketika saya membabarkan Dharma ini, anak ini mampu melakukannya. Saya bertanya, apakah kita semua bisa melakukannya? Hal yang sangat sederhana, tetapi saya berharap Anda dan saya mengikuti contoh anak kecil ini. Kembali kepada sifat Tathagata yang murni, sehingga setiap dari kita mencari sifat dasar Tathata dari kehidupan kita. Baik, marilah kita melihat naskah sutra sebelumnya. Raja pemutar roda yang maha berkuasa, raja pemutar roda kecil dan putra mereka, para menteri dan penghuni istana, dengan mencium aroma sudah tahu di mana mereka berada. Benda berharga yang dikenakan pada tubuh, tempat penyimpanan barang berharga di dalam bumi, gadis berharga dari raja pemutar roda dengan mencium aroma sudah tahu di mana mereka berada. Dikutip dari Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Bersungguh hati untuk mendengarkan. Pada saat yang sama, setiap kalimat naskah sutra harus diletakkan di dalam batin untuk dipergunakan, mempraktekkan dalam tindak nyata di dalam kehidupan. Bagian naskah sutra selanjutnya mengatakan, hiasan yang memperindah tubuh orang-orang, pakaian dan untaian kalung, berbagai macam salep pewangi, dengan mencium aroma sudah tahu siapa orangnya. Para dewa entah sedang berjalan atau duduk, bermain-main, atau menampilkan perubahan gaib. Orang yang menegakkan sutra teratai ini dapat mencium aroma mereka dan mengenali semuanya. Dikutip dari Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Kita harus sangat bersungguh hati untuk bagian naskah sutra ini, menghayatinya dengan baik. Dari naskah sutra di atas, yakni para dewa. Sekarang kita akan membahas para dewa, terutama adalah Raja Suci Pemutar Roda, yakni masa lampau dari masa lampau, masa mendatang dari masa mendatang. Masa lampau dari masa lampau ini adalah masa lampau ketika umur manusia masih sangat panjang, atau masa mendatang yang sangat panjang. Ketika Raja Suci Pemutar Roda muncul kembali, memiliki makna yakni para makhluk pada masa lampau sangatlah polos, dengan usia yang sangat panjang, hingga ketika batin para makhluk goyah, ketika noda batin tergoyah, keserakahan, kemarahan, dan kebodohan muncul, mulai beraksi pada kesadaran pikiran hingga 12 ajaran nidana, terus terhubung dengan demikian.
Terus lahir diikuti tua dan mati tanpa henti. Semua orang harus bersungguh hati. Ajaran 12 Nidana beberapa hari lalu kita telah membahasnya. Bukan hanya berbicara tentang masa mengandung dari ibu. Proses dari pembentukan, setiap hari kita juga demikian. Kebodohan batin avidya mengkondisikan bentuk-bentuk karma sangkara. Bentuk-bentuk karma sangkara mengkondisikan kesadaran wijana. Kesadaran wijana mengkondisikan batin jasmani, nama rupa. Batin jasmani atau nama rupa mengkondisikan 6 landasan indria, sadayatana, yakni kondisi yang demikian. Bukankah demikian yang terjadi pada kehidupan kita? Hal yang belum terjadi, bangun di pagi hari mendengarkan dharma, sangat polos. Setelah mendengarkan dharma, pekerjaan sehari-hari pun sudah dimulai. Bukankah noda batin itu muncul antara interaksi antar manusia? Apakah 3 tanda halus itu muncul kembali? Apakah ada muncul keserakahan, kebencian, dan kebodohan? Mulai dari aktivitas manusia dan lain-lain. Apakah ada merasakannya? Apakah Anda merasakannya? Di tengah ini, 12 tindakan ini, kebodohan batin avidya mengkondisikan bentuk-bentuk karma, sangkara. Bukankah kita terus berputar seperti ini? Terus sampai fase kasar, benar-benar lahir, usia tua, sakit, dan meninggal. Kematian, kemudian dilahirkan kembali. Demikian terus berputar. Kekuatan karma dalam satu kehidupan semakin lama semakin besar. Karena tidak bertemu dengan Dharma Buddha, tidak dapat menembus prinsip kebenaran, tersesat, kehilangan arah, senantiasa tersesat dalam jalan sesat tersebut. Jadi, sepanjang kehidupan tanpa henti mengakumulasikan, semakin menciptakan karma, usia manusia semakin pendek. Dengan demikian, dalam 100 tahun dikurangi 1 tahun, terus berkurang seperti ini. Ini menunjukkan bahwa karma manusia semakin lama semakin berat. Semakin lama usia manusia semakin pendek. Tunggu sampai kita tercerahkan, baru mulai dari awal lagi. Mempelajari 10 perbuatan baik. Kita mulai bisa mengetahui dan mulai untuk mencobanya. Coba melakukan dan mengakumulasi sedikit demi sedikit. Seumur hidup dapat melakukan seberapa banyak. Inilah kehidupan kita. Karma baik kita dapat dilakukan seberapa banyak. Mulai melakukan di tengah ini adalah muncul kerisauan. Apakah ada berakhir? Adakah melepaskannya? Waktu berlalu dengan hampa. Seumur hidup ini sudah sampai waktunya lagi. Lalu melepaskan kehidupan, kemudian menerima balasannya. Lalu pergi ke kehidupan yang akan datang. Kehidupan manusia terus bertumimbal lahir seperti ini. Jadi sebenarnya kita telah melakukan seberapa banyak perbuatan baik. Sebab hati belum bisa teguh. Raja pemutar roda dan Raja pemutar roda maha berkuasa bersama-sama mempraktekkan 10 kebajikan. 10 kebajikan, 5 sila ditegakkan dengan teguh. Mereka melakukan dengan sangat mendalami, sehingga mereka memegang teguh sila dan 5 sila. 10 kebajikan yang mendalam dilakukan dengan sangat baik, sehingga 10 kebajikan agung terakumulasi. Kehidupan demi kehidupan sangat teguh, tiada penyimpangan. Dengan demikian mereka mampu menerima. Pada kerumunan orang yang kita tinggali sekarang juga sama demikian. Juga sama demikian dalamnya, mendalami 10 kebajikan, teguh menegakkan sila. Jika mampu berbuat demikian, diakumulasi terus-menerus dari kehidupan demi kehidupan, kedepannya juga sama, juga akan dilahirkan di pemerintahan Raja Pemutar Roda. Di kehidupan ini, kita juga akan dapat mencapainya. Terdapat Raja Pemutar Roda yang demikian, terdapat penduduk pada masa tersebut. Penduduk tersebut juga sama ingin menciptakan berkah yang demikian, sehingga harus mengakumulasi begitu banyak aroma tubuh dari berkah kebajikan. Harum dari berkah kebajikan ini, orang-orang yang hidup satu masa
yang sama dengan raja pemutar roda. Di masa yang sama, di dunia yang sama, seperti semua penghuni di istana, oleh karena itu para menteri dan penghuni istana dengan mencium aroma sudah tahu di mana mereka berada. Di manakah orang-orang ini? Orang yang membina diri akan tahu di mana orang-orang ini berada. Lingkungan yang mereka tinggali adalah pavilion mewah. Mereka memiliki kekayaan yang melimpah, keindahan dari lingkungan, keindahan kebajikan dengan harta karun yang melimpah. Bukan hanya pada ruang tersebut, tersimpan di bawah tanah, harta karun juga mampu disimpan secara penuh, sangat menikmati. Ini yang dikatakan sebelumnya. Hiasan yang memperindah tubuh orang-orang, pakaian dan untayan kalung, berbagai macam salep pewangi, dengan mencium aroma sudah tahu siapa orangnya. Dua tanda dari kebajikan dan kejahatan semuanya dinamakan hiasan. Orang yang berbuat kebajikan akan memperoleh balasan yang baik. Hiasan yang memperindah tubuh orang-orang, pakaian dan untayan kalung, bukan hanya lingkungan yang dikelilingi mustika, yang orang kenakan, semua orang mengenakan dan memakainya. Semua ini dapat memperagung tubuh jasmaninya, sehingga pakaian dan untayan kalung, berbagai macam salep pewangi yang di atas tubuh mereka juga demikian, bukan hanya barang yang dikenakan dan digantung. Semua yang dioles di atas tubuh adalah barang yang wangi. Dengan mencium aroma sudah tahu siapa orangnya. Dengan mencium aroma ini akan mengetahui identitas seseorang. Maka, dua tanda dari kebajikan dan kejahatan semuanya dinamakan hiasan. Tubuh agung ini bagaimana untuk menghiasnya? Adalah sesuatu yang dapat Anda lihat apakah ini orang yang mempraktekkan kejahatan, bukan orang yang agung. Ini adalah rupa orang yang mempraktekkan kejahatan. Ini adalah keagungan dari orang yang mempraktekkan kebajikan. Mampu membedakan rupa antara kebajikan dan kejahatan. Orang baji akan memiliki rupa yang agung, akan menerima imbalan baik dari praktisi kebajikan. Orang yang mempraktikkan kebajikan, semua yang diperoleh adalah imbalan dari kebajikan. 10 kebajikan yang baru saja kita bahas, menegakkan sila dengan teguh, memasuki Dharma Baji Agung secara mendalam. Raja pemutar roda ini sama seperti dewa, alam dan masyarakat itu. Para dewa entah sedang berjalan atau duduk, jika berjalan atau duduk, bermain-main atau menampilkan perubahan gaib, mereka menghibur diri dengan demikian. Hiburan bukankah seperti kita yang begitu? Mereka sangatlah ringan, menikmati permainan dan hiburan pada tempat tersebut. Orang yang menegakkan sutra teratai ini dapat mencium aroma mereka dan mengenali semuanya. Para dewa entah sedang berjalan atau duduk, bermain-main atau menampilkan perubahan gaib. Orang yang menegakkan sutra teratai ini dapat mencium aroma mereka dan mengenali semuanya. Dengan pengetahuan benar dan pandangan benar, mempraktekkan tanpa pikiran bercabang-cabang, terus menerapkan kebajikan tertinggi tanpa kenal henti. Ketika berjalan, berdiri, duduk atau berbaring senantiasa dalam kondisi tenang, tentram dan leluasa. Mereka dapat berkelana kemana-mana, dinamakan bermain-main. Metode apa yang digunakan oleh para makhluk surgawi untuk menghibur diri, yakni dengan pengetahuan benar dan pandangan benar, mempraktekkan tanpa pikiran bercabang-cabang, terus menerapkan kebajikan tertinggi tanpa kenal henti. Ini adalah hiburan mereka, seperti inilah batin mereka. Hal yang paling membahagiakan mereka yakni pengetahuan dan pandangan yang benar. Pengetahuan benar dan pandangan benar, inilah jalan mulia berruas 8. Semua ini berada di dalam batin mereka. Pemikiran yang benar, pikiran benar, mereka selalu memiliki ketekunan benar dan ini disebut sebagai terus menerapkan kebajikan tertinggi tanpa kenal henti, sehingga berada di dalam jalan mulia berruas 8. Terlebih lagi ketika berjalan, berdiri, duduk atau berbaring, senantiasa dalam kondisi tenang, tentram dan leluasa. Mereka yang mampu menjalani hidup pada lingkungan yang demikian, pandangan benar, perhatian benar, pemikiran benar,
daya upaya benar, dan lain-lain. Semua ini tanpa kekotoran, sangat murni, sehingga di dalam batin dan perawakan mereka adalah kebajikan tertinggi. Mereka menerapkan ini dalam kehidupan, menerapkan kehidupan yang demikian tanpa gangguan. Cara mereka berjalan, berdiri, duduk, dan berbaring akan memperoleh kedamaian, kebahagiaan, dan keleluasaan. Ini adalah begitu bebas dan leluasa, sehingga mereka dapat berkelana kemana-mana, dinamakan bermain-main. Ini adalah permainan mereka, bukan menyanyi dan menari pada tempat tersebut. Bukan. Praktek kebajikan ini yakni adalah murni tanpa gangguan. Demikianlah kebahagiaan batin mereka, kedamaian, kebahagiaan, dan keleluasaan mereka. Ini melampaui semuanya, yakni keleluasaan tubuh dan batin mereka. Dengan mempraktekkan dan menegakkan kekuatan konsentrasi, akan memperoleh 5 kemampuan gaib. Orang yang menegakkan sutra teratai dengan mencium aroma sudah tahu di mana mereka berada. Inilah aroma dari para dewa dan makhluk berjiwa. Dengan mempraktekkan dan menegakkan kekuatan konsentrasi. Mempraktekkan kekuatan konsentrasi ini menetapkan batin tanpa pikiran bercabang-cabang. Semuanya adalah arah tujuan yang benar, sehingga akan memperoleh 5 kemampuan gaib. 5 kemampuan gaib. Orang yang menegakkan sutra teratai dengan mencium aroma sudah tahu di mana mereka berada. Inilah aroma dari para dewa, aroma dari makhluk berjiwa, raja pemutar roda, para dewa, aroma yang keluar dari tubuh mereka karena mereka sangat nyaman dan leluasa. 5 kekuatan gaib, pancabisna, mata dewa, telinga dewa, kemampuan mengetahui kehidupan lampau, kemampuan membaca pikiran, dan kaki dewa. Mata dewa membuat segala sesuatu yang dilihat oleh matanya sangat transparan. Sebagai manusia, kita seringkali dibuat bingung oleh rupa yang terlihat di mata kita dengan menggunakan indera mata, konsentrasi, dan transparansi. Untuk melihat sesuatu, bentuk ini akan dibedakan dengan sangat transparan. Dia juga akan sangat jelas terhadap wujud ini. Tidak akan mengalami kebingungan karena wujud telinga dewa. Telinga dewa yakni suara yang kita dengar. Para makhluk awam batinnya akan kacau setelah mendengarkan suara. Seluruh suara yang ia dengar, setiap interaksi pada semua orang tidak lain adalah suara dharma. Saling berbagi dharma, saling membabarkan dharma, saling berbagi seluruh dharma yang telah didengarkan dan diketahui. Dengan telinga dewa ini, mendengar satu kata sudah mengerti keseluruhan dari prinsip kebenaran. Kemampuan mengetahui kehidupan lampau, yakni diri sendiri mengetahui dari manakah saya berasal, dari 10 praktik kebajikan, dari menjaga sila sehingga penegakan praktik dari mereka. Perilakunya sangatlah benar, sehingga mereka karena mengetahui kehidupan lampau, mengetahui masa lampaunya, mempraktekkan dan menegakkan 5 sila. Mengetahui mereka mempraktekkan kebajikan besar pada masa lampau. Karena demikian, pada kehidupan kali ini mereka menikmati, memperoleh imbalan untuk mengetahui kehidupan lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Mereka telah mengerti, sehingga kemampuan membaca pikiran, Anda memahami saya memahami Anda. Saya mengetahui apa yang sedang Anda pikirkan. Saya tidak perlu menebak, tiada kecurigaan pada hati saya dan Anda. Tiada kedengkian antara satu sama lain, sehingga batin dan praktek saling terhubung. Kemampuan membaca pikiran, kaki dewa, kemanapun yang ingin saya tuju, saya akan tiba dengan damai dan leluasa, datang dan pergi tanpa hambatan. Laksana sekarang juga sama. Seiring berkembangnya teknologi, kita memiliki 5 kekuatan gaib. Telinga dewa, mata dewa. Kita masih belum memiliki kemampuan mengetahui kehidupan lampau. Kita juga masih belum memiliki kemampuan membaca pikiran. Tetapi kita memiliki kaki dewa. Kita tiba dengan segera, baik pada negara manapun. Selama 1 jari menunjuk ke bawah, kita seorang diri dapat membagi diri untuk tiba di negara manapun. Semuanya damai dan leluasa, yakni leluasa mendarat.
berbicara dengan mereka pada tempat tersebut. Pada tempat tersebut, kita mendengar suara mereka. Mereka melihat kita. Kita dapat melihat mereka. Saling mengunjungi tanpa rintangan. Mendengar suara, saling melihat dengan jelas. Sekarang kita akan bekerja keras adalah untuk kemampuan mengetahui kehidupan lampau. Kita harus mengenali diri kita sendiri, bagaimana kita datang dari masa lalu, bagaimana kita terlahir pada kehidupan ini. Beruntung dapat mendengarkan Buddha Dharma. Kita harus mengenakan kehidupan ini dengan baik, maka akan mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Pada kehidupan mendatang, agar ladang kesadaran kedelapan kita menyimpan kebijaksanaan seperti pocen cilik, yakni dia memiliki kebijaksanaan bawaan, sehingga bisa begitu damai dan leluasa. Ini adalah kemampuan mengetahui kehidupan lampau. Saya juga berharap semoga kita bisa melakukannya. Kemampuan membaca pikiran di antara satu sama lain, membuat jalinan jodoh baik dengan para makhluk, saling mengetahui orang lain dan diri sendiri. Pakaian merujuk pada tata krama dan rasa hormat. Untaian kalung merujuk pada penuh kebijaksanaan dan penampakan pada sifat semula. Salep pewangi merujuk pada tubuh murni laksana bunga teratai. Dengan mencium aroma harum dan aroma manis ini dapat mengenali berbagai macam aroma tubuh ini. Pakaian merujuk pada tata krama dan rasa hormat. Kita mengenakan pakaian yang sesuai dengan acara apa yang dilaksanakan. Ini adalah etika kita. Oleh karena itu, relawan suci selalu mengenakan pakaian yang sama. Ini adalah etika dalam sebuah kelompok. Mengenakan pakaian yang tepat saat bertemu orang lain. Ini menunjukkan rasa hormat yang tepat kepada mereka. Ini disebut etika. Untaian kalung laksana kebijaksanaan. Penuh kebijaksanaan dan penampakan dari sifat semula. Untaian kalung adalah sebuah perhiasan. Jika kita ingin menghiasi diri kita dengan kebijaksanaan, maka kita harus dipenuhi dengan kebijaksanaan. Kita harus sering merenungkan pikiran kita sendiri. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak kehilangan arah ketika berbicara kepada mereka. Ini seperti yang sedang mengenakan kalung yang menghiasi tubuh kita, yang dengannya kita dapat menjaga perilaku kita. Salep pewangi digunakan untuk membawa kemurnian bagi tubuh. Tubuh bagaikan bunga teratai, tumbuh tanpa noda dari lumpur. Mencium adalah dapat mengenali. Aroma harum dan aroma manis ini dapat mengenali berbagai macam aroma tubuh ini. Dengan cara ini, di sepanjang perjalanan, saya berharap bahwa bagian sutra ini adalah sesuatu yang dapat kita lihat dan pahami sepenuhnya, dan berusaha sungguh-sungguh untuk merealisasikannya. Dalam pengamalan tata krama, paling utama adalah keharmonisan. Dalam suasana lingkungan dari makhluk berjiwa ataupun bukan makhluk berjiwa, masing-masing dapat menyampaikan kata-kata sebenarnya secara terselubung atau terbuka. Perkataan mereka akan dapat dipahami dengan menjaga batin yang murni. Dari itu, dapat mewujudkan kekuatan yang tak terbayangkan. Dengan mencium aroma, dapat mengenali semuanya. Dalam pengamalan tata krama, paling utama adalah keharmonisan. Dalam suasana lingkungan dari makhluk berjiwa ataupun bukan makhluk berjiwa, baik makhluk berjiwa ataupun makhluk tidak berjiwa, semuanya memiliki suasana lingkungan masing-masing. Makhluk berjiwa adalah manusia, dewa, ataupun raja pemutar roda, ataupun lembu, kuda, dan domba. Semua ini adalah makhluk berjiwa, makhluk yang memiliki perasaan. Kalau aroma pohon, aroma kayu, aroma rerumputan adalah makhluk tidak berjiwa. Jadi makhluk berjiwa ataupun bukan makhluk berjiwa artinya makhluk tidak berjiwa. Sehingga dikatakan aroma semua ini bisa tercium. Apakah rerumputan dan pepohonan ini terdapat fungsinya? Hanya dengan melihatnya saja sudah bisa memahami.
Orang-orang ini meski dari jauh mengetahui dengan jelas kebajikan apa saja yang dimiliki, hanya dengan mendengar nama, berkah seperti apa, karma seperti apa, lebih kurang sudah bisa memahami suasananya. Jadi, masing-masing dapat menyampaikan kata-kata sebenarnya secara terselubung atau terbuka. Bunga memiliki bahasanya tersendiri, di dalamnya memiliki wewangian. Sangat halus wanginya. Bagian dalam ini dapat dianalisa yang terkandung. Beberapa hari lalu, kita membahas tentang sangat halus. Pepohonan memiliki elemen pohon. Berapa banyak tanaman obat yang berasal dari pepohonan, dari rerumputan dan pepohonan yang diekstrak, atau pegunungan, tanah dan batu. Dalamnya terdapat elemen yang sangat halus dan rumit, yang menyusunnya jika dipisahkan akan memiliki fungsinya masing-masing. Jadi dikatakan masing-masing dapat menyampaikan kata-kata sebenarnya secara terselubung atau terbuka. Yang terselubung di dalam dianalisa keluar, dapat dianalisa dan dapat disebutkan jenis namanya. Dengan proses kimiawi diekstrak keluar dan memberikan nama masing-masing. Jadi, masing-masing dapat menyampaikan kata-kata sebenarnya secara terselubung atau terbuka. Perkataan mereka akan dapat dipahami dengan menjaga batin yang murni, benda di alam semesta. Semuanya bisa diutarakan, bisa disampaikan, sehingga dinamakan menyampaikan kata-kata sebenarnya secara terselubung atau terbuka. Selama kita bersungguh hati, bisa mendengarkan suara dari berbagai arah, pernah disampaikan, hening sejenak untuk mendengarkan suara bumi bernafas, sedang bergetar, sehingga jika batin hening, semua ini bisa dihayat, sehingga perkataan mereka akan dapat dipahami dengan menjaga batin yang murni. Asalkan batin kita murni, di dunia ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Ada makhluk berperasaan, ada makhluk tak berperasaan. Semuanya ada prinsip kebenarannya. Prinsip kebenaran tersebut semuanya adalah bahasa. Prinsip kebenaran tersebut bisa ditunjukkan, sehingga hal yang demikian sangat halus, yang di dalamnya mengandung bahasa dan prinsip kebenaran yang dalam. Bisa dijelaskan menggunakan bahasa, hanya saja memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, selama kita menggunakan batin yang murni, yakni sangat fokus, kita dapat memahami perkataan mereka. Dari itu, dapat mewujudkan kekuatan yang tak terbayangkan. Dengan mencium aroma, dapat mengenali semuanya. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati untuk menghayati segala fenomena berada dalam ketenangan. Fenomena tidak lain adalah prinsip kebenaran yang sempurna. Orang harus melatih satu hal, yakni niat pikiran yang murni, batin yang murni pada masa sekarang. Kehidupan pada masa mendatang, batin yang murni pada masa lampau, benih kebajikan yang dibawa sekarang. Kamu tidak membedakan umur. Kemurnian yang demikian sama seperti ketika kita dilahirkan, sehingga bodhisattva harus mempraktekkan 6 paramita, merupakan prasna melatih keberkahan dan menegakkan kebijaksanaan di tengah orang banyak. Juga merupakan praktek dan penegakan dari bodhisattva, mengajaknya untuk mendengar dan menegakkan. Kita di tengah masyarakat tentu tidak boleh kekurangan, membabarkan dharma tergantung orang. Biasanya menemani orang mendengarkan dharma. Inilah terus bersungguh hati di tengah orang banyak. Juga seharusnya turut bersuka cita ketika melihat kebajikan. Ini juga merupakan pencapaian praktek kebajikan dari diri sendiri. Pencapaian praktek kebajikan dari orang lain, teguh menegakkan sila. Wajib melakukan kebajikan besar yang mendalam dan luas, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.